Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Oke, langsung saja ya. Sebelum kita memulai kajian tafsir pada pagi hari ini, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama agar apa yang akan kita pelajari bisa bermanfaat, mudah difahami dan bisa diamalkan. Al-Fatihah ila hadhiniyah bikin salihah. Al-Fatihah. Oke. Langsung saja ya. Kemarin kita membahas tentang apa? Al-Fatihah. Sekarang ayat kursi. Kenapa ada yang tahu kenapa saya membahas surat atau ayat yang bisa dibilang familiar dan kalian pasti hafal kan? Kenapa? Karena kalau misalnya sering dibaca, pasti diusahakan harus tahu itu yang dibaca itu maksudnya apa. Apalagi tiap hari kan bacanya. Kalau ayat kursi kalian baca nggak tiap hari? Dibaca kapan? Habis sholat, pas kesurupan. Apalagi? Kalau ayat kursi itu dibaca setelah sholat. Faedahnya apa? Ada yang tahu? Biar apa kalau kalian baca ayat kursi setelah sholat? Banyak ya faedahnya ya. Salah satunya bisa didekatkan kepada Allah, lebih didekatkan kepada Allah. Terus nanti dijamin masuk surga. Apalagi? Melindungi diri dari gangguan setan dan jin. Kalian kalau merasa kejinan, mungkin kurang baca ayat kursi. Habis sholat sama setiap sebelum tidur. Jadi kalau kalian tidur, kalau bahasa Jawanya apa ya? Ketindian. Ketindian itu bahasa Jawa ya? Itu kalau ketindian berarti kalian sebelum tidur nggak baca ayat kursi. Makanya pas tidur digangguin sama ya. Jadi dianjurkan pertama apa? Setelah sholat fardu. Yang kedua setiap sebelum apa? Setiap sebelum tidur. Kemudian yang ketiga setiap pagi dan sore. Nah, kan sering tuh baca ayat kursi, tapi kalian tahu nggak ayat kursi itu apa? Dikasih kursi. Yang dimaksud dengan ayat kursi adalah surat Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Surat Al-Baqarah ini dikenal sebagai ayat Arsy. Ayat 255 ini atau ayat Al-Kursi. Ini karena ayat ini menyatakan tahtanya yang membentang di atas langit dan bumi. Jadi ayat kursi itu termasuk ayat yang berisi tentang pujian untuk Allah. Berbicara dengan indah dan rinci tentang keyakinan umat kepada Allah, bahwa Allah itu benar-benar Tuhan yang maha agung dengan nama dan sifat-sifatnya. Kenapa disebut ayat kursi? Karena dalam ayat kursi itu ada lafaz kursi.
Kursi di sini tuh yang dibuat duduk atau gimana? Ada yang tahu? Kursi yang dibuat duduk atau kursi yang gimana? Jangan dimaknai kursi yang dibuat duduk ya. Itu bisa dibilang bahasa majas, bahasa yang menjisemkan sesuatu yang ada di sekitar kita. Kursi yang dimaksud di sini itu kekuasaan atau singgasana Allah. Karena kenapa? Tadi kan dibilang karena ayat ini berisi tentang pujian atau segala sesuatu tentang keagungan Allah. Entah itu tentang Allah itu bertempat atau enggak sih? Ada yang tahu? Allah itu bertempat atau enggak? Allah itu mempunyai singgasana atau enggak? Enggak. Penguasa itu punya tempat atau enggak? Punya. Allah punya atau enggak? Di mana? Di mana-mana. Iya. Allah itu tidak bertempat, enggak kayak kita. Tapi singgasananya Allah itu bisa dibilang lebih besar daripada singgasananya penguasa-penguasa ataupun yang lain. Singgasana itu apa? Tempat. Berarti bertempat dong. Jangan dimanai tempat yang kita tahu ya. Beda, maksudnya penalaran kita nggak nyampe. Jadi kalau misalnya kalian mau kritis tentang Allah itu ada atau enggak, kalian kritis tentang hal-hal yang bisa dibilang di luar nalar atau tidak bisa dipikir dengan otak kalian, itu jangan terlalu. Nanti bisa bikin kita syirik ataupun enggak percaya tentang kebesaran Allah. Oke. Coba dibaca bareng-bareng ayat kursi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jadi ini tadi yang kalian baca apa? Ayat kursi. Kalau artinya sudah kalian baca dalam hati juga, itu benar-benar berisi tentang kekuasaan, kebesaran, pujian yang semuanya itu hanya Allah yang berhak untuk memiliki. Mulai dari enggak tidur, enggak ngantuk, yang berhak memberi syafaat, yang maha tahu kalau kalian lagi berbuat dosa atau enggak, yang maha semuanya, itu dalam ayat kursi. Wa huwal aliyyul azim. Ya, ini poinnya di sini. Tidak merasa berat memelihara keduanya. Maha tinggi, maha besar. Oke. Nah, kalau cuma memahami terjemah kan kurang ini ya. Bisa dibilang udah paham tadi. Kalian terjemah ini udah paham atau belum? Udah paham kan? Ya. Tapi rasanya kurang. Kalau bagi penikmat Al-Qur'an terus cuma memahami terjemah aja. Jadi biar kita itu lebih dekat dengan Allah, biar kita lebih ada rasa cinta, itu harus dibarengi dengan membaca tafsir.
Karena semakin kita banyak membaca, apalagi bacaan kita tentang ayat Al-Quran dan tafsirnya, semakin bikin kita cinta akan kebesaran Allah, semakin bikin kita nggak mau maksiat. Gitu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Tuhan yang Maha Esa, Allah Maha Hidup dan memiliki semua makna kehidupan yang sempurna, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak seperti manusia, tidak mengantuk dan tidak pula tidur. Di sini ada yang nggak bisa ngantuk, yang nggak bisa tidur, nggak ada ya, karena ngantuk dan tidur itu termasuk sifat kekurangan. Kalau kalian ngantuk, kalian tidur nggak bisa ngapa-ngapain kan? Bisanya cuma rebahan di kamar, nggak tahu teman kalian lagi ngapain, nggak bisa ngurusin adik atau kalau yang punya adik, nggak bisa ngapa-ngapain karena kalian lagi tidur. Nah, kalau misalnya Allah itu punya sifat ngantuk, pasti pemeliharaannya akan berkurang. Kita bakal nggak bisa dibilang bahasa kasarnya nggak diurus, padahal Allah jauh dari kata itu. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah tidak ngantuk aja enggak, apalagi tidur gitu kan. Enggak ngantuk, enggak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Miliknya apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Jadi segala sesuatu itu pemiliknya siapa? Allah. Kalau kalian punya HP, kalian punya apa? Semuanya, motor, sepeda motor ataupun yang lain, itu punya kalian atau punya Allah? Jadi kalau misalnya kalian kehilangan, nangis enggak? Kan semuanya punya Allah. Miliknya apa yang ada di langit dan yang di bumi. Kita juga miliknya Allah, bukan miliknya pacar, ayang ataupun siapa, bukan miliknya orang tua. Karena sejatinya meskipun kita kayak terkesan memiliki misalnya HP ataupun yang lain, itu cuma sekedar titipan. Segala sesuatu itu titipan. Kalau misalnya Allah mau ngambil, ya udah ikhlasin. Karena kita cuma dititipin. Ibarat apa? Ibarat kayak tukang parkir yang disuruh ngejaga sepeda, mobil ataupun yang lain, kan titipan. Nanti kalau diambil, ya udah. Jadi kita harus punya prinsip kalau apapun yang kita punya itu cuma titipan. Karena di sini sudah jelas, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi kalau pas kalian kehilangan, itu kalian nggak kecewa. Kalau udah punya prinsip seperti itu, kalian kalau apapun yang kalian punya hilang, itu rasa ikhlas kalian lebih besar daripada rasa kecewa ataupun sedih ataupun yang lain. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat tanpa izinnya. Tapi kemarin kan saya bilang kalau Al-Quran bisa memberi syafaat kepada kita ya. Iya atau enggak? Iya. Itu gimana? Ya, karena Allah berkehendak untuk Al-Quran itu bisa ngasih syafaat ke kita. Sebenarnya yang berhak memberi syafaat itu siapa? Allah. Nah, berhubung Allah ini mau, ini aku punya kitab Al-Quran nih, kalamku. Ini aku kasih keistimewaan dalam Al-Quran biar dia bisa ngasih syafaat orang-orang yang sering membacanya. Nah, itu baru. Terus yang bisa memberi syafaat lagi selain Al-Quran siapa? Ada yang tahu? Nabi Muhammad. Itu juga atas izin Allah.
Jadi yang dimaksud dengan ayat ini tuh man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Jadi segala sesuatu atas izin Allah. Selain Nabi Muhammad yang bisa memberi syafaat, orang-orang salih. Kemudian siapa lagi? Penghafal Al-Quran. Sini yang hafal Quran siapa? Kalau misalnya dalam satu keluarga ada satu aja yang menghafalkan Al-Quran dan dia mau memurojaah senantiasa bersama Al-Quran, nanti di akhirat kalau misalnya ada salah satu keluarganya yang masuk neraka ataupun yang nggak bisa masuk surga, dia bakal bisa ngasih syafaat ke salah satu keluarganya yang terjerumus ke neraka itu, karena berkah hafalan Al-Qur'annya, berkah keistiqomahannya dengan Al-Qur'an. Jadi beruntunglah kalian kalau misalnya kalian mau menghafalkan Al-Qur'an, apalagi mau istiqomah menjadi kekasihnya Al-Qur'an. Oke. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang sedang dan akan terjadi, dan apa yang di belakang mereka, yakni sesuatu yang telah berlalu. Jadi Allah itu tahu masa depan kalian itu gimana. Allah itu tahu kalian sekarang lagi ngapain. Allah itu tahu kalau yang lagi ngobrol ini. Jadi semuanya itu atas pengawasan Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Kalau kita percaya bahwa segala gerak-gerik kita diawasi oleh Allah, itu kita nggak bakal berani yang namanya menjalankan sesuatu yang dibenci. Kalau kita yakin bahwa Allah itu ada, kalau dalam Al-Quran Allah itu lebih dekat, Allah itu ada dan lebih dekat dari urat nadi. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah itu dekat, lebih dekat dari dekatnya apa? Pokoknya dekat banget. Kalau misalnya kita yakin kalau Allah itu dekat, kita bakal selalu berusaha untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kalau dalam ayat Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan aku tidak diciptakan kecuali hanya untuk, dan manusia dan jin itu tidak diciptakan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kalian kalau hidup di sini nggak mau beribadah, berarti jadinya setan aja. Karena setan nggak disuruh ibadah kan. Jin aja disuruh ibadah. Masa kalian nggak mau ibadah? Jin juga ada yang baik, ada yang jahat. Kalian juga gitu. Ya sama kayak jin. Bedanya jin bisa ngelihat kalian, kalian nggak bisa ngelihat jin. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui sesuatu apapun tentang ilmunya, melainkan apa yang Dia kehendaki untuk mereka ketahui dengan memperlihatkan. Jadi mereka itu yang dimaksud siapa? Kita itu nggak bisa apa-apa tanpa kehendak dari Allah. Kita nggak bisa belajar di sini, kita nggak bisa dapat ilmu tanpa ada kehendak Allah buat ngasih kita ilmu. Jadi segala sesuatu, ilmu apapun itu ilmunya Allah. Kalau kalian belajar fisika, biologi, apalagi ilmu-ilmu umum, itu kalian niatkan saya niat belajar ilmunya Allah. Jadi kalau kalian niat kayak gitu, nanti Allah bakal ngasih kemudahan kalian dalam belajar. Entah itu
bisa dibilang nggak gampang lupa, ataupun kalau misalnya yang lain susah memahami, kalian dikasih gampang atau mudah, itu karena tergantung niat. Kalau kalian niatnya aku belajar ya udah biar menggugurkan, biar bisa dibilang nggak bolos ataupun yang lain, itu bisa. Tapi ada niat yang lebih mulia, yaitu aku niat belajar ilmunya Allah. Karena segala sesuatu itu, ilmu apapun itu ilmunya. Kalau kita nggak diajari, kalau kita nggak diridhoi untuk faham, ya nggak bakal faham. Oke. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Nah, di sini yang dimaksud kursi, wasi'a kursi, luasnya kursi, yaitu luasnya kekuasaan, ilmu, atau kursi tempat kedua kaki Tuhan. Nah, emang Tuhan berkaki? Yang tidak diketahui hakikatnya kecuali Allah. Jadi kalau misalnya jangan disamakan ya, kursi sama kaki yang kita miliki dengan kursi sama kaki yang Allah miliki. Sangat berbeda. Dan jangan menduga karena kursi atau kekuasaannya terlalu luas, dia letih. Allah itu letih mengurus manusia atau semuanya, enggak. Allah tidak merasa berat maupun kesulitan memelihara keduanya. Dia maha tinggi zat dan sifat-sifatnya jika dibanding makhluk-makhluknya. Maha besar dengan segala keagungan dan kekuasaannya. Nah, oke. Di sini keistimewaan ayat kursi. Tadi kan secara tersirat menyatakan ada lafaz Allahu la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu mengingatkan akan kekuasaannya yang ada di langit dan di bumi. Jadi Allah itu berkuasa dan gak ada yang bisa menandingi kekuasaannya. Bahwa syafaat yang diberikan oleh sebagian hambanya atas nama sebagian yang lain pada hari kebangkitan akan terjadi dengan izinnya. Nah, ini yang dimaksud dengan Al-Quran tadi, Nabi Muhammad, orang-orang soleh, waliullah, ataupun yang lain. Itu bakal bisa ngasih syafaat atas izinnya. Ayat ini kemudian melanjutkan dengan menyebutkan pengetahuannya yang tidak terbatas. Nah, yang tentang ilmu tadi itu, yang maha tinggi. Nah, tadi kan akhir ayatnya wa huwal aliyyul azim, yang artinya yang maha tinggi lagi maha agung. Ini adalah dorongan bagi manusia untuk memohon perlindungan dan meminta karunia-Nya. Jadi kalian kalau lagi bahaya, lagi diganggu, bukan hanya jin ya. Kalau kalian lagi diganggu manusia, emang bisa ya diganggu manusia? Caranya? Ya kan, kalau temennya jahil tuh bacain ayat kursi aja. Nanti Allah bakal melindungi kalian. Biar yang jahil itu bisa diberi hidayah dan gak bakal jahil lagi. Jadi yang berhak mengasih perlindungan itu siapa sih? Teman kita, orang tua kita, atau siapa? Allah. Kalau kalian meminta perlindungan kepada selain Allah, itu disebut kafir, syirik, musyrik. Ya, itu semua ya. Kalau kalian meminta perlindungan kepada teman atau orang tua, boleh enggak? Misalnya meminta perlindungan kepada teman itu gimana ya? Kasih aku perlindungan. Enggak cocok ya. Karena zat yang bisa mengasih perlindungan itu zat yang agung, yang berkuasa.
bukan penguasa, bukan presiden ataupun yang lain. Jadi kalau misalnya kalian lagi, nah kemarin ada yang kurang tentang Al-Fatihah. Kemarin saya bilang kalau tiap sholat itu harus baca Al-Fatihah. Nah, gimana kalau misalnya kita sholat berjamaah, terus kita udah mau ketinggalan rakaat, apakah masih harus baca Fatihah? Enggak. Kalau imam udah ruku, terus kalian baru takbir, kan enggak sempet tuh baca Fatihah. Enggak apa-apa ya. Kalau gitu disunnahkannya membaca basmalah aja, Bismillahirrahmanirrahim, baru ruku. Enggak wajib baca Fatihah, karena kalau baca Fatihah ya enggak cukup. Imamnya udah sujud, kalian baru ruku. Jadi bisa enggak baca Fatihah kalau kalian jadi jadi makmum masbuk. Ayat kursi ini mendorong manusia untuk beribadah kepada Allah dan memohon kepadanya, mengingatkan manusia akan banyak nama dan sifat-sifatnya yang mulia. Itulah sebabnya Nabi Muhammad mendorong manusia untuk membacanya setiap hari. Jadi kalau misalnya kita baca ayat-ayat kursi ini tiap habis sholat, kita kalau sholat ingat apa? Ingat Allah atau yang lain? Kalian kalau sholat ingat siapa? Allah beneran. Duniawi. Kalau dalam ayat Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari kejelekan dan kemungkaran. Nah, kalau kalian sholat tapi masih mengerjakan perbuatan buruk, itu sholatnya gimana jadinya? Berarti kalau tiap sholat yang diingat bukan Allah, tapi hal-hal yang berbau duniawi. Ingat uangku di mana, ingat segala sesuatu yang bisa dibilang bukan akhirat. Ayat kursi ini ayat teragung dalam Al-Quran karena mencakup nama-nama dan sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaannya, kesempurnaan zat, ilmu, kekuasaan, dan keagungannya. Barang siapa yang membacanya, maka akan memperoleh perlindungan Allah dan tidak akan diganggu setan. Jadi kalau ada temen nih yang sering kesurupan, apakah dia nggak pernah baca ayat kursi atau gimana? Pastinya pernah ya. Tapi karena emang udah terbiasa dimasukin jin, makanya sering dimasukin. Nah, salah satu kuncinya kemarin Al-Fatihah itu bisa, dan yang paling ampuh juga itu ayat kursi. Nah, kalau kalian lagi susah dalam hal ekonomi ataupun susah dalam mencari imam. Pokoknya kalau kalian lagi kesusahan, itu dalam suatu hadis dijelaskan bahwa kalau kita baca ayat kursi sebanyak-banyaknya, itu bakal bisa dibukakan sesuatu yang sulit menjadi mudah. Intinya kalau kalian banyak baca ayat kursi, itu pasti Allah bakal bikin kalian gampang semuanya. Entah itu pas ujian,
ataupun ekonomi kalian, meskipun nggak langsung ya, nggak langsung dikasih, tapi kalian bakal dapat ketenangan dan jaminan akan khasiat dari ayat kursi itu kalau kalian mau istiqomah membacanya. Jadi jangan karena aku udah baca banyak ayat kursi tapi hidupku masih gini-gini aja. Nah, itu namanya apa? Mudah putus asa atas rahmat Allah. Karena sejatinya kalau kita diberi sesuatu yang tidak mengenakkan, itu atas izin Allah juga. Kalau kita ridho, Allah lebih senang. Karena itu sebenarnya kehendak Allah. Bukan kehendak kita tapi kehendak Allah, tapi kita mau menerimanya. Itu lebih baik daripada sebenarnya kehendak kita terus Allah meridhoi. Jadi kan sebenarnya jadinya Allah bukan manut ya. Allah meridhoi kehendak kita. Tapi kalau misalnya kita meridhoi kehendak Allah, itu lebih apa? Bisa dibilang dia lebih kuat imannya, lebih bagus ketakwaannya. Kalau membaca ayat kursi biasanya kalian baca bismillah dulu atau enggak? Enggak, kenapa? Enak langsung. Yang biasanya baca ayat kursi sama bismillah? Ya, jadi kalau kalian baca ayat kursi terus sebelumnya ada bismillah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau kalian baca ayat kursi buat meruqyah orang, itu enggak boleh ya baca bismillah. Karena kalau mau meruqyah orang kan kita enggak apa ya, bismillah kan bener-bener buat kayak kasih sayang gitu loh. Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, kalau meruqyah kan kita tujuannya buat jin. Buat sesuatu yang jahat, buat sesuatu yang menyimpang. Jadi lebih ke a'udzubillahi minasyaitonirrajim langsung Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dan kenapa ayat kursi hampir sama dengan Fatihah khasiatnya? Karena tadi dibilang ayat kursi adalah ayat yang paling agung. Jadi kalau misalnya surat yang paling agung itu surat Al-Fatihah. Kalau ayat yang paling agung itu ayat kursi. Jadi dua hal tersebut yaitu ayat kursi dan surah Fatihah itu termasuk sesuatu yang paling harus sering kita baca. Karena di dalam dua hal tersebut itu terkandung apa? Kalau ayat kursi berisi pujian tentang Allah, kalau surat Fatihah berisi tentang pembahasan yang merangkum dari semua surat-surat dalam Al-Quran. Nah, kalau misalnya kalian di kamar mandi, kalian lagi buang hajat, terus merasa diganggu jin, boleh nggak kalian baca ayat kursi? Kenapa? Karena ada lafaz Allah. Terus kalian gimana dong? Ya, cepet-cepet keluar. Jadi meskipun itu kalian niatnya biar nggak diganggu sama jin, biar kalian di kamar mandinya bisa tenang. Siapa yang di sini yang bisa ngelihat jin? Ini
Di samping kalian, di belakang-belakang itu ada jin yang ikut kajian loh. Iya, yang di kosong-kosong yang di depan sini juga bisa ada jin. Itu namanya jin baik. Kan jin tadi ada yang saya dibilang ada jin baik, ada jin jahat. Jin yang baik dia yang mau ikut kajian ini, yang mau ngedengerin ilmu. Jadi kita hidup itu berdampingan dengan makhluk Allah yang tidak bisa dilihat. Dan itu hampir sama kayak kita. Berkembang biak juga iya. Terus ada yang kecil, ada yang tua. Tapi kalau misalnya jin lebih ke kerajaan ya. Kalau kayak tempatnya gitu. Nah, jadi jangan takut karena dia teman kita juga. Ya sama kayak kita, makhluk Allah gitu kan. Mungkin kalau kalian takut karena kalau misalnya yang bisa ngelihat nih, kalau yang bisa ngelihat itu oh ternyata rupanya jin itu bisa dibilang enggak sebagus, tapi udah bagus karena ciptaan Allah, enggak sebagus rupa kita. Karena apa? Dalam ayat Al-Qur'an walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kalian bersyukurlah kalian, entah itu diberi. Kadang kan kalian nggak bersyukur karena nggak glowing kalau cewek, kalau cowok nggak apa. Kadang kurang bersyukur ya. Padahal dalam ayat tersebut sudah nyata kalau kita diciptakan dengan sebaik-baiknya bentuk. Kita yang paling baik, kita yang paling bagus ciptaannya. Jadi ahsana taqwim. Jadi harus bersyukur. Meskipun kadang insecure lah atau apa. Ya nggak apa-apa, tapi jangan terlalu berlarut. Nanti bikin kita nggak bersyukur. Ada pertanyaan? Yang bertanya boleh. Ayo, yang tanya siapa? Nazir. Ayo. Jangan malu-malu. Mumpung saya di sini tinggal berapa pertemuan lagi? Tinggal 1 pertemuan ya. Hari Minggu. Emi, mana orangnya? Ayo, mau tanya apa? Tanyanya di luar konteks juga nggak apa-apa. Yang penting tentang ilmu. Ayo, boleh. Terbuka untuk semuanya. Nah, ini ada juga mungkin dalam suatu kitab ya. Kalau kita benar-benar istiqomah baca ayat kursi setiap setelah sholat, itu kita akan dilancarkan bukan hanya terkait rizki ataupun segala sesuatu yang susah, tapi segala sesuatu yang susah kan tergantung ya apa konteksnya. Kalau kita lagi kesusahan dalam mencari jodoh, terus kita mau istiqomah, kan kalian belum ya, masih kecil ya. Kalau ya udah gede-gede gitu terus nggak dapet jodoh, terus mau istiqomah baca ayat kursi, insya Allah bakal dimudahkan. Terus bakal dapat pahala mati syahid. Nah, begitu agungnya ayat kursi sampai banyak keutamaan-keutamaan yang nggak bisa dijelaskan satu persatu karena saking banyaknya.
Entah itu pahalanya itu gimana, sampai pahala mati syahid, sampai dimudahkan semuanya. Itu kan karena sangat benar-benar dimuliakan ayat ini. Nah, ini juga kalian kalau mau masuk ke rumah yang dibaca apa? Atau langsung masuk aja gitu, langsung salam. Habis salam langsung masuk. Gak ada baca apa lagi gitu. Iya. Tadi kan ayat kursi kan ya mungkin kalian yang udah kaya atau bisa dibilang ekonominya udah lebih, paling kalau misalnya baca ayat kursi tujuannya untuk memudahkan rizki itu enggak ya, mungkin dimudahkan pada hal lain. Tapi kalau kalian yang bisa dibilang ekonominya sulit, kalau kalian mau istiqomah setiap mau masuk ke rumah itu baca ayat kursi, insya Allah bakal dimudahkan. Pintu hikmah dan rezekinya itu bakal dibuka. Jadi biar rumahnya berkah dan rezekinya juga barokah. Rezeki yang barokah itu bukan rezeki yang banyak, bukan yang sedikit, tapi kalian bersyukur dan menganggap itu banyak, itu berkah namanya. Gak harus banyak rezeki itu, gak harus menunggu banyak untuk kalian merasa cukup, karena yang biasanya yang banyak juga gak bakal cukup kan. Jadi tadi dibaca kapan aja ayat kursi? Pertama, setiap setelah sholat. Kedua, sebelum tidur. Habis itu sebelum makan. Iya, biar makanannya ini ya, nggak dimasukin jin ya. Kan ada itu yang bakso itu, bakso yang dikasih jampi-jampi, biar kalian merasa enak gitu. Biar pas makan kok kalian merasa nggak enak sendiri padahal yang lain enak, berarti kan ada kan banyak kayak gitu. Kalau dimakan di tempat rasanya enak, kalau dibawa pulang ke rumah biasa aja. Ya kita bukan suudon, itu bakso atau makanannya dikasih itu ya. Tapi ada beberapa yang bisa dibilang nyata adanya. Terus dibaca tiap pagi dan sore ayat kursi. Dan itu diusahakan istiqomah ya. Oke. Ada yang bertanya? Nggak ada. Ada. Asbabun nuzul. Oh, gini. Jadi setiap ayat dalam Al-Qur'an itu kan turun kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Isa, kalau Al-Qur'an turunnya kepada Nabi Muhammad. Tapi setiap ayat yang turun, ada yang hafal jumlah ayat dalam Al-Quran berapa? 6.236. Dari semua ayat yang turun kepada Nabi Muhammad itu enggak semuanya ada asbabun nuzulnya. Ada yang tiba-tiba turun karena Allah mengizinkan untuk turun, ada yang karena suatu kejadian baru Allah menurunkan ayat tersebut. Asbabun nuzul itu apa sih? Sebab-sebab yang melatar belakangi turunnya Al-Quran. Biasanya asbabun nuzul itu isinya tentang cerita
ayat itu turun gimana kepada Nabi Muhammad, entah lewat sahabatnya atau lewat Nabi Muhammad sendiri. Misalnya surat Abasa wa Tawalla, itu karena Nabi Muhammad lagi bermuka suram kepada orang buta. Terus apa lagi? Jadi segala ayat yang ada dalam Al-Quran itu enggak semuanya ada sebab-sebab turunnya. Ada yang dijelaskan, ada yang tidak. Ada yang karena suatu sebab atau peristiwa, ada yang tiba-tiba turun. Gitu. Biasanya kalau ayat tentang keagungan Allah itu enggak ada sebabnya, karena emang keagungan Allah kan enggak butuh alasan. Enggak butuh alasan, enggak butuh pertanyaan. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ayat tentang keagungan itu biasanya enggak ada asbabun nuzulnya. Kalau ayat tentang suatu kejadian atau tentang peristiwa yang itu bisa terjadi ke kita, itu biasanya ada asbabun nuzulnya. Oke, ada yang bertanya lagi? Udah bisa difaham ya? Ya. Yang lain dari yang cewek, masa nggak ada yang tanya? Masa kalah sama yang putra? Ayo. Yang cewek mau tanya apa? Enggak apa-apa. Siapa? Fatimah? Tanya apa? Oke, nggak ada yang tanya ya? Oke, waktunya udah habis. Sekian dari saya. Saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan bisa dipraktekkan sama kalian ya. Bisa diamalkan setiap hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.